Bayangkan, lu sudah kerja banting tulang puluhan tahun, menyisihkan gaji tiap bulan demi asuransi pendidikan anak atau dana pensiun. Tapi tiba-tiba, saat lu butuh, kantornya tutup, agennya menghilang, dan uang lu dinyatakan lenyap karena perusahaan tersebut bangkrut. Per Januari 2026, OJK baru saja merilis data mengerikan. Ada 29 perusahaan asuransi yang masuk zona merah karena gagal memenuhi modal minimum. Ini bukan sekadar angka, ini adalah ancaman nyata bagi dompet lo. Apakah asuransi lu salah satunya? Halo semuanya, kembali lagi di 2.3. Topik hari ini sangat krusial karena menyangkut masa depan finansial keluarga lu. Kita akan bedah kenapa industri asuransi kita sedang di ujung tanduk dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kantor-kantor mentereng itu. Sebelum kita masuk ke daftar zona merah ini, pastikan lu sudah klik tombol subscribe dan like. Dukungan lu sangat penting agar informasi seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang sebelum mereka jadi korban berikutnya. Mari kita mulai. Krisis modal dan rapor merah OJK. Kita mulai dengan kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan di balik laporan tahunan yang tampak berkilau. Di awal tahun 2026 ini, OJK mengeluarkan bom melalui aturan penguatan permodalan yang sangat ketat. Perusahaan asuransi kini diwajibkan memiliki modal inti minimum yang naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hasilnya mengejutkan, 29 perusahaan asuransi, baik jiwa maupun umum, dinyatakan tidak sanggup memenuhi syarat tersebut. Mereka kini sedang berada di ruang perawatan intensif OJK, menunggu nasib apakah akan disuntik modal atau langsung dicabut izin usahanya. Banyak dari kita yang tertipu oleh kemegahan kantor pusat mereka di kawasan SCBD atau iklan-iklan yang dibintangi artis papan atas. Kita menganggap bahwa perusahaan besar tidak mungkin runtuh, namun data tidak bisa berbohong. Angka 29 ini adalah bukti bahwa industri asuransi kita sedang mengalami keretakan sistemik. Perusahaan-perusahaan ini selama bertahun-tahun menjalankan model bisnis yang sangat berisiko, mengandalkan arus kas dari nasabah baru hanya untuk menutupi lubang klaim nasabah lama yang terus membengkak. Fenomena ini sering disebut sebagai gali lubang tutup lubang versi korporat. Selama pertumbuhan ekonomi stabil, skema ini tidak terlihat cacatnya. Namun begitu memasuki tahun 2026 di mana daya beli masyarakat melambat dan klaim kesehatan melonjak, skema ini mulai runtuh. Perusahaan yang modalnya tipis tidak memiliki bantalan untuk bertahan. Mereka megap-megap karena premi yang masuk tidak lagi sebanding dengan janji-janji manis yang mereka berikan di buku polis beberapa tahun silam. OJK memberikan status zona merah bukan tanpa alasan. Status ini berarti perusahaan tersebut sudah tidak memiliki kecukupan modal untuk menanggung risiko jika terjadi klaim massal. Bayangkan jika elu adalah salah satu dari jutaan nasabah di sana. Elu membayar premi setiap bulan dengan disiplin, tapi di sisi lain, perusahaan tersebut sebenarnya sedang bangkrut secara teknis. Mereka hanya bertahan karena masih ada orang-orang yang belum sadar dan tetap menyetorkan uang preminya ke dalam lubang hitam tersebut. Krisis modal ini diperparah oleh manajemen aset yang buruk. Alih-alih menyimpan dana cadangan di instrumen yang aman seperti obligasi negara, banyak dari 29 perusahaan ini yang justru memutar uang lu di instrumen spekulatif. Ketika pasar modal berguncang di awal 2026, nilai aset mereka jatuh bebas. Modal yang seharusnya menjadi jaminan bagi nasabah justru menguap begitu saja. Ini adalah kelalaian yang sengaja dilakukan demi mengejar keuntungan jangka pendek bagi para pemilik modal. Di channel 2.3, kita harus berani menunjuk hidu siapa yang bertanggung jawab. Krisis ini bukan musibah alam, melainkan hasil dari pengawasan yang sempat longgar dan keserakahan manajemen. OJK memang mulai bertindak tegas sekarang, tapi bagi banyak nasabah, ketegasan ini mungkin datang terlambat. Jika 29 perusahaan ini benar-benar ditutup serentak, industri keuangan kita akan mengalami guncangan hebat yang belum pernah kita lihat sejak krisis 1998. Lu harus paham bahwa status pengawasan khusus dari OJK adalah sinyal terakhir sebelum kapal benar-benar tenggelam. Perusahaan asuransi yang sehat seharusnya memiliki rasio modal, RBC, jauh di atas batas minimal.
Namun, ke-29 perusahaan ini justru menunjukkan tren menurun yang sangat mengkhawatirkan. Mereka sedang berpacu dengan waktu untuk mencari investor baru. Namun, siapa yang mau menyuntikkan dana ke dalam perusahaan yang fundamentalnya sudah hancur lebur? Bab 1 ini adalah peringatan awal bagi lu semua. Jangan pernah merasa aman hanya karena lu memegang polis fisik yang terlihat resmi. Di era krisis sunyi 2026, transparansi adalah kemewahan yang jarang diberikan oleh perusahaan asuransi. Kita harus mulai skeptis dan berhenti menjadi nasabah yang pasif. Karena saat bom waktu ini meledak, para petinggi perusahaan akan pergi dengan parasut emas mereka, sementara lu hanya akan ditinggalkan dengan tumpukan kertas polis fisik yang tidak ada harganya. Jebakan Batman, co-payment, dan aturan baru. Pernah nggak lu ngerasa udah bayar asuransi kesehatan mahal-mahal, tapi pas masuk rumah sakit, lu tetap diminta gesek kartu kredit atau bayar tunai di kasir? Selamat datang di era co-payment. Ini adalah strategi terbaru yang mulai diwajibkan oleh banyak perusahaan asuransi di tahun 2026. Alih-alih menanggung 100% biaya pengobatan seperti janji awal, perusahaan sekarang memaksa nasabah untuk ikut urunan membayar tagihan rumah sakit. Ini bukan sekedar penyesuaian teknis, ini adalah cara halus mereka untuk ngirit karena keuangan perusahaan yang sudah mulai berdarah-darah. Jebakan ini seringkali diselipkan dalam pembaruan polis yang bahasanya sangat teknis dan membingungkan. Agen mungkin bilang, ini biar premi nggak naik drastis Pak Bu. Tapi kenyataannya, ini adalah pemangkasan manfaat secara besar-besaran. Lu yang tadinya merasa tenang karena punya asuransi cashless, sekarang harus siap-siap dana darurat tambahan hanya untuk membayar selisih 10% hingga 20% dari total tagihan operasi atau rawat inap. Bayangkan kalau tagihannya 100 juta, lu tetap harus nomok 20 juta. Terus buat apa bayar premi selama ini? Alasan klasik yang mereka lempar ke publik adalah untuk menekan angka inflasi medis dan mencegah penyalahgunaan fasilitas oleh nasabah. Tapi di channel 2.3, kita harus melihat sisi gelapnya. Aturan ini muncul justru saat 29 perusahaan asuransi tadi sedang megap-megap kekurangan modal. Dengan skema co-payment, beban klaim yang harus dibayar perusahaan berkurang drastis secara instan. Mereka memindahkan risiko finansial yang seharusnya mereka tanggung kembali ke pundak nasabah yang sudah terhimpit resesi. Nggak cuma itu, lu juga harus waspada dengan aturan koordinasi manfaat yang makin ribet. Sekarang kalau lu punya BPJS dan asuransi swasta, proses klaimnya dibuat seperti labirin. Perusahaan asuransi swasta akan sebisa mungkin melempar beban biaya ke BPJS terlebih dahulu. Hasilnya, proses administrasi di rumah sakit jadi makin lama, berbelit-belit dan seringkali ujung-ujungnya nasabah yang dikorbankan karena rumah sakit nggak mau ribet sama urusan klaim yang nggak jelas siapa yang bayar. Perhatikan juga fenomena kenaikan premi massal atau repricing yang gila-gilaan di tahun 2026. Banyak nasabah yang kaget karena tagihan preminya naik 50% hingga 100% dalam 1 tahun. Alasannya? Katanya karena biaya medis naik. Padahal, seringkali kenaikan ini digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan di sektor investasi saham gorengan yang kita bahas di bab sebelumnya. Mereka memalak nasabah lama agar perusahaan tidak segera dinyatakan pailit oleh OJK. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial antara nasabah dan perusahaan. Lu dijanjikan perlindungan saat sakit, tapi saat lu benar-benar butuh, mereka justru mengubah aturan main di tengah jalan. Kontrak yang lu tanda tangani 10 tahun lalu bisa tiba-tiba berubah lewat surat pemberitahuan yang mungkin masuk ke folder spam email lu. Jika lu nggak teliti dan nggak melakukan protes, lu secara otomatis dianggap setuju dengan jebakan co-payment ini. Banyak nasabah yang akhirnya merasa terjepit. Mau tutup polis? Sayang, karena uang yang balik nilai tunai kecil banget atau bahkan nol. Mau lanjut? Preminya makin gak masuk akal dan manfaatnya makin dipotong. Inilah yang gue sebut sebagai penyandaraan finansial. Perusahaan asuransi tahu lu sudah terikat dan mereka memanfaatkan posisi lemah lu untuk menyelamatkan neraca keuangan mereka sendiri yang sudah mulai merah membara. Di bab 2 ini, pesan gue 1. Cek lagi buku polis lu sekarang juga. Lihat apakah ada klausul co-payment atau perubahan limit tahunan yang tidak lu sadari. Jangan sampai lu baru tahu saat sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dan pihak kasir menagih uang muka jutaan rupiah karena asuransi lu nggak lagi menanggung penuh. Kita harus makin kritis.
Karena di tahun 2026, asuransi bukan lagi pelindung, tapi bisa jadi beban finansial baru yang tak terduga. Investasi saham gorengan dan duit nasabah. Pernahkah lu berpikir di mana perusahaan asuransi menyimpan triliunan rupiah uang premi yang dikumpulkan dari jutaan nasabah? Logikanya, uang itu harus disimpan di tempat yang sangat aman, seperti obligasi negara atau deposito bank besar. Tapi kenyataannya, banyak perusahaan asuransi di Indonesia yang justru bermain api. Mereka memasukkan dana kelolaan nasabah ke pasar modal, tepatnya ke saham-saham gorengan yang harganya dimanipulasi oleh para bandar demi keuntungan instan yang gak masuk akal. Di balik gedung-gedung mentereng, ada oknum manajer investasi yang bermain mata dengan pemain saham nakal. Mereka menggunakan duit premi lu untuk membeli saham perusahaan yang fundamentalnya busuk, tapi harganya dipompa setinggi langit. Kenapa mereka berani? Karena ada kompensasi bawah tangan atau kickback bagi oknum tersebut. Mereka memperkaya diri sendiri, sementara resiko kerugiannya 100% ditanggung oleh dana cadangan klaim lu yang seharusnya suci dan tidak boleh diganggu-gugat. Masalah meledak di tahun 2026 ini saat pasar modal mengalami koreksi tajam. Saham-saham gorengan yang tadinya bernilai miliaran, tiba-tiba harganya jatuh ke level gocap atau bahkan tidak bisa dijual sama sekali. Dana nasabah yang tadinya tercatat triliunan di laporan kertas seketika menguap menjadi sampah digital. Inilah alasan utama kenapa 29 perusahaan asuransi tadi masuk zona merah OJK. Mereka nggak punya aset lancar yang bisa dicairkan untuk membayar klaim lu yang sedang sakit. Inilah fenomena yang merupakan pengkhianatan amanah yang paling nyata. Lu menyisihkan uang dengan harapan dapat ketenangan, tapi uang lu justru dijadikan modal judi oleh mereka. Ironisnya, saat mereka untung, lu cuma dapat bagi hasil yang kecil. Tapi saat mereka rugi besar karena main saham gorengan, lu yang menanggung akibatnya lewat klaim yang ditolak atau dipersulit. Ini adalah sistem yang sangat tidak adil bagi nasabah kecil yang tidak tahu apa-apa tentang permainan bursa. Kita sudah melihat kasus-kasus besar seperti Jiwasraya dan Asabri di masa lalu. Tapi bukannya belajar, pola yang sama terulang kembali di tahun 2026 dengan pemain yang berbeda. Modusnya tetap sama, menempatkan dana di saham sampah milik grup tertentu. Mereka sengaja menciptakan laba semu di laporan keuangan agar tetap terlihat sehat di mata OJK. Padahal isinya hanya aset busuk yang tidak ada harganya jika harus dijual di pasar nyata hari ini. Dampaknya sangat fatal bagi likuiditas perusahaan. Ketika ada klaim besar masuk secara bersamaan, perusahaan nggak punya uang tunai. Akhirnya, mereka mulai mencari alasan untuk menunda pembayaran. Mereka minta dokumen tambahan yang nggak masuk akal, melakukan investigasi ulang yang memakan waktu berbulan-bulan, atau bahkan menyalahkan agen. Padahal kebenaran pahitnya cuma satu, kas mereka kosong karena duitnya nyangkut di saham-saham yang sudah jadi abu. Di channel 2.3, kita harus paham bahwa industri asuransi saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan. Bagaimana kita bisa percaya pada sistem yang membiarkan uang darurat masyarakat dijadikan alat spekulasi? Banyak dari 29 perusahaan yang bermasalah itu memiliki portofolio investasi yang sangat tidak sehat. Mereka lebih mirip seperti hedge fund yang agresif daripada perusahaan pelindung risiko. Mereka mengejar return tinggi tapi lupa pada tugas utama mereka, menjaga keamanan dana nasabah. Jangan terkecoh dengan laporan laba yang mereka pamerkan. Selalu pertanyakan, di mana uang itu ditaruh? Jika perusahaan asuransi lu terlalu banyak bermain di saham-saham yang gak jelas pemiliknya, lu harus waspada. Bab 3 ini adalah pengingat bahwa musuh terbesar asuransi lu bukan cuma penyakit, tapi keserakahan manajer investasi yang mempertaruhkan masa depan lu di meja judi saham. Lu bayar premi untuk proteksi, bukan untuk mendanai gaya hidup mewah para bandar pasar modal. Nasib nasabah, dari pendidikan ke pengadilan. Pernahkah lu membayangkan perasaan seorang ayah yang sudah disiplin membayar asuransi pendidikan selama 15 tahun, tapi saat anaknya mau masuk kuliah, uang itu mendadak macet? Di tahun 2026 ini, cerita seperti ini bukan lagi sekadar gosip, tapi jadi kenyataan pahit di berbagai daerah. Para orang tua terpaksa gigit jari saat melihat kantor cabang asuransi mereka mendadak sepi, agen tidak bisa dihubungi, dan janji dana cair dalam 14 hari kerja berubah menjadi penantian tanpa kepastian yang menghancurkan masa depan anak mereka. Kekecewaan ini kemudian berubah menjadi kemarahan yang meluap. Kita mulai melihat antrean panjang di kantor pusat perusahaan asuransi
bukan untuk membeli polis, tapi untuk menagih hak yang sudah mereka bayar dengan keringat. Banyak nasabah yang akhirnya terpaksa menempuh jalur hukum. Namun masuk ke ranah pengadilan melawan korporasi raksasa adalah pertarungan Daud melawan Goliat. Nasabah yang sudah kehilangan uang harus kembali merogoh kocek untuk membayar pengacara tanpa jaminan uang mereka akan kembali utuh. Di babak ini, kita harus jujur bahwa hukum seringkali terasa tumpul bagi nasabah kecil. Saat sebuah perusahaan asuransi dinyatakan pailit atau masuk proses likuidasi, ada daftar antrian pembayaran yang sangat tidak adil. Uang sisa aset perusahaan akan lebih dulu digunakan untuk membayar utang pajak kepada negara dan gaji karyawan perusahaan. Nasabah yang notabene adalah pemilik uang tersebut justru ditempatkan di posisi paling bawah. Jika uangnya habis di tengah jalan, maka nasabah hanya akan mendapatkan surat cinta berisi permintaan maaf. Banyak nasabah yang akhirnya terjebak dalam depresi dan konflik keluarga. Bayangkan, pasangan suami istri yang bertengkar hebat karena uang simpanan masa tua mereka hilang di perusahaan asuransi yang tadinya mereka percaya. Di channel 2.3, kita melihat bahwa krisis asuransi 2026 ini bukan cuma soal angka di neraca keuangan, tapi soal hancurnya mimpi-mimpi manusia. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang terbungkus rapi dalam istilah-istilah hukum dan finansial yang dingin. Lebih ironis lagi, saat nasabah berjuang di pengadilan, beberapa petinggi perusahaan asuransi justru terlihat tetap hidup mewah. Mereka berlindung di balik status hukum perseroan terbatas yang melindungi harta pribadi mereka dari tuntutan nasabah. Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan yang luar biasa. Lu yang susah payah menabung harus kehilangan segalanya, sementara orang-orang yang salah mengelola uang lu tetap bisa tidur nyenyak di rumah mewah mereka, hasil dari bonus-bonus masa lalu yang sudah cair. Fenomena pengadilan jalanan atau viral di media sosial pun mulai menjadi senjata terakhir. Karena jalur hukum yang lambat dan mahal, nasabah mulai berteriak di internet, melakukan aksi demo, hingga mendatangi rumah para pemilik perusahaan. Namun, viralitas tidak selalu menghasilkan uang kembali. Seringkali perusahaan justru menggunakan alasan pencemaran nama baik untuk menyerang balik nasabah yang vokal. Ini adalah lingkaran setan yang membuat posisi nasabah semakin terpojok dan tak berdaya. Kita juga harus menyoroti nasabah lansia yang uang pengobatannya ditolak saat mereka sedang berada di ambang maut. Asuransi yang seharusnya jadi pelindung di hari tua justru menjadi sumber stres baru yang memperburuk kesehatan mereka. Di tahun 2026, kita melihat banyak sekali lansia yang harus menjual aset terakhir mereka, seperti rumah atau tanah, hanya untuk membayar biaya rumah sakit yang seharusnya di-cover oleh polis mereka. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun hancur hanya dalam hitungan hari. Bab 4 ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di mata korporasi yang sedang hancur, lu bukan lagi nasabah terhormat, tapi hanyalah sebuah angka kewajiban yang ingin mereka hapus dari pembukuan. Kita harus sadar bahwa mengandalkan satu instrumen keuangan saja sangatlah berbahaya. Jangan biarkan seluruh telur masa depan lu ditaruh dalam satu keranjang asuransi yang mungkin saja memiliki lubang di bawahnya. Karena saat kapal itu tenggelam, yang mereka selamatkan duluan adalah diri mereka sendiri, bukan lu. Cara cek kesehatan asuransi lu, Survival Guide. Setelah semua kengerian yang kita bahas, sekarang pertanyaannya, gimana cara lu tahu kalau asuransi lu aman? Jangan cuma percaya sama omongan agen yang bilang perusahaan kita sudah berdiri 100 tahun. Di era 2026, lu harus jadi detektif buat duit lu sendiri. Langkah pertama dan yang paling sakti adalah mengecek laporan keuangan tahunan mereka, terutama angka RBC, Risk Based Capital. Ini adalah indikator kesehatan finansial yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar klaim jangka panjang. Berapa angka RBC yang aman? Secara aturan OJK, batas minimalnya adalah 120%. Tapi saran gue, kalau asuransi lu punya RBC di bawah 200%, lu harus mulai pasang mode waspada. Perusahaan yang benar-benar sehat biasanya menjaga RBC mereka di atas 300% hingga 500% sebagai bantalan saat terjadi krisis. Lu bisa cari data ini di situs resmi perusahaan pada bagian laporan publikasi. Kalau lu susah nyari datanya atau linknya mati, itu adalah red flag alias tanda bahaya besar. Selanjutnya, cek portofolio investasinya.
Perusahaan asuransi yang benar biasanya naruh duit nasabah di surat berharga negara atau SBN atau obligasi korporasi blue chip. Kalau lu lihat di laporan keuangannya banyak aset berupa saham-saham gak jelas atau reksadana yang nilainya turun drastis, itu tandanya mereka lagi judi pakai duit lu. Asuransi bukan tempat buat cari cuan cepat, tapi tempat buat jaga nilai uang. Kalau mereka terlalu agresif main saham, mending lu siap-siap cari opsi lain. Cek juga riwayat klaim di internet. Jangan cuma baca testimoni di website mereka, karena itu pasti yang bagus-bagus aja. Masuk ke grup-grup korban asuransi di media sosial. Cek kolom komentar di Instagram resmi mereka, atau cari di kanal berita dengan kata kunci, gagal bayar. Kalau banyak nasabah yang komplain klaimnya dipersulit dengan alasan yang nggak masuk akal selama lebih dari 3 bulan, itu sinyal kalau likuiditas mereka sedang bermasalah, atau kas mereka lagi kosong. Penting juga buat lu tahu siapa pemegang saham di belakangnya. Apakah perusahaan itu milik konglomerat yang punya reputasi bersih atau milik grup yang sering bermasalah dengan hukum? Di tahun 2026, kredibilitas bandar di balik perusahaan asuransi sangat menentukan. Perusahaan asuransi yang punya induk kuat, misalnya bank besar atau grup internasional, biasanya lebih punya daya tahan karena mereka punya akses modal yang lebih gampang kalau tiba-tiba ada krisis permodalan. Lakukan stress test kecil-kecilan. Coba hubungi customer service-nya atau coba ajukan klaim kecil, misal rawat jalan. Lihat seberapa cepat mereka merespons. Perusahaan yang mau tumbang biasanya mulai memangkas biaya operasional, termasuk jumlah staf pelayanan. Kalau lu telepon berkali-kali nggak diangkat, atau email lu baru dibalas seminggu kemudian, itu tandanya internal mereka lagi kacau. Pelayanan yang buruk adalah indikator awal dari manajemen yang sedang kolaps. Kalau lu merasa asuransi lu sudah masuk zona merah, jangan panik, tapi harus taktis. Pertimbangkan untuk mengambil nilai tunai atau cash value yang ada, meskipun mungkin nggak balik 100%. Lebih baik rugi dikit daripada hilang semua kalau perusahaan itu beneran diputus likuidasi oleh OJK. Konsultasikan dengan perencana keuangan independen, bukan agen asuransi dari perusahaan yang sama, karena mereka pasti akan menahan lu buat nggak tutup polis demi komisi mereka tetap jalan. Di channel 2.3, gue pengen lu semua jadi nasabah yang punya taring. Jangan mau cuma jadi sapi perahan yang setor premi tiap bulan tapi gigit jari pas butuh. Melek finansial bukan lagi pilihan, tapi cara buat bertahan hidup di tengah badai ekonomi 2026. Ingat, asuransi adalah kontrak kepercayaan. Kalau kepercayaannya sudah retak karena laporan keuangan yang merah, buat apa lu bertahan di kapal yang sudah bocor? Saatnya, lu ambil kendali atas masa depan lu sendiri. Pesan moralnya jelas, keamanan finansial lu adalah tanggung jawab lu sendiri. Jangan pernah percaya buta pada institusi manapun. Gedung tinggi dan iklan artis terkenal bukan jaminan uang lu aman. Di tahun 2026 yang penuh ketidakpastian ini, skeptis adalah bentuk perlindungan diri. Asuransi itu penting, tapi memilih asuransi yang sehat adalah keharusan. Jangan sampai lu menyesal saat bom waktu ini akhirnya meledak dan menghanguskan semua rencana masa depan lo. Terima kasih sudah menonton investigasi ini di 2.3. Bagikan video ini ke grup keluarga, ke teman-teman kantor, karena satu share dari lu bisa menyelamatkan tabungan seseorang dari kehancuran. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tetap update dengan isu-isu krusial lainnya. Tetap cerdas, tetap waspada, dan jangan biarkan mereka merampok masa depan lu secara legal. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Kita gas!